Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang manajemen logistik bab 7, bab 8, dan bab 9. Untuk yang pertama dimulai dari bab 7, yaitu tentang makrologistik dan mikrologistik. Pada slide yang pertama yaitu menjelaskan tentang logistik terintegrasi yang terdiri dari 5 komponen. Yang pertama itu customer service, di mana customer service merupakan eh, menyediakan dukungan dan informasi kepada pelanggan untuk memastikan kepuasan dan memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua yaitu purchasing, yang artinya proses pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk menjalankan operasi bisnis. Yang ketiga yaitu production planning, merencanakan dan mengatur proses produksi agar efisien dan sesuai dengan permintaan pasar. Yang keempat yaitu warehouse, yang artinya manajemen penyimpanan barang termasuk penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran barang. Dan yang kelima yaitu transportasi, pengaturan dan pelaksanaan pengiriman barang dari lokasi awal menuju lokasi akhir. Pada slide selanjutnya yaitu menjelaskan manajemen rantai pasok. Dimulai dari pertama yaitu pengadaan barang. Pengadaan barang sendiri merupakan proses pengadaan bahan baku dan barang yang diperlukan untuk memproduksi suatu barang atau benda. Yang selanjutnya itu perencanaan produksi, mengatur dan merencanakan proses produksi untuk memenuhi permintaan pasar. Tiga yaitu kapasitas dan penjadwalan, menentukan kapasitas produksi dan menjadwalkan aktivitas produksi agar efisien. Yang keempat, yaitu inventory. Inventory sendiri itu manajemen persediaan untuk memastikan ketersediaan barang pada waktu yang tepat. Selanjutnya yaitu distribusi dan transportasi, mengatur pengiriman barang dari produsen menuju ke konsumen. Yang enam yaitu demand management, yaitu mengelola permintaan untuk memastikan bahwa produksi sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam pasar. Yang ketujuh yaitu material recruitment planning, sistem yang digunakan untuk merencanakan dan mengontrol inventaris bahan baku dan produk. Yang terakhir itu land manufacturing, yang artinya pendekatan yang bertujuan untuk mengurangi pemborosan dalam proses produksi. Semua elemen tersebut itu saling terhubung dan berkontribusi pada efisiensi dan efektivitas manajemen rantai pasok. Dalam bab ini akan menjelaskan empat, yaitu yang pertama komponen, merujuk pada bagian-bagian penting yang membentuk sistem logistik, seperti proses, sumber daya, dan teknologi. Yang kedua yaitu supply dan demand, di mana menunjukkan hubungan antara penawaran barang dan permintaan pasar yang mempengaruhi keputusan dalam manajemen logistik. Selanjutnya ada third party logistik, di mana merupakan penyediaan layanan logistik eksternal yang membantu perusahaan dalam mengolah rantai pasok, termasuk transportasi dan penyimpanan. Dan yang terakhir itu strategi, rencana dan pendekatan yang diambil untuk mengoptimalkan proses logistik dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Kegiatan-kegiatan dalam manajemen logistik yang pertama itu perencanaan. Proses merencanakan seluruh kegiatan dalam rantai pasok untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. Yang selanjutnya yaitu eh, source, di mana pengadaan bahan baku dan komponen yang diperlukan untuk produksi. Selanjutnya itu make atau membuat proses produksi barang dari bahan baku yang telah diperoleh. Yang keempat yaitu transportasi, pengaturan dan pelaksanaan pengiriman barang dari satu lokasi ke lokasi lain. Selanjutnya distribusi, proses mendistribusikan produk jadi dari konsumen atau pengecer kepada distributor. Yang selanjutnya itu pengadaan, kegiatan terkait mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan dalam rantai pasok. Yang tujuh itu return, di mana proses pengembalian barang yang baik karena cacat, tidak terjual atau alasan lain. Dan yang terakhir itu sistem informasi dan pembayaran.
pengelolaan data dan informasi serta proses pembayaran yang mendukung kegiatan dalam rantai pasok. Tujuan sistem rantai pasok itu ada empat. Yang pertama itu nilai tambah pasok, merujuk pada layanan dan total biaya yang ditanggung oleh setiap komponen dalam rantai pasok untuk meningkatkan nilai produk. Selanjutnya itu manufaktur, proses produksi barang yang mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Selanjutnya itu distributor, pihak yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan produk dari manufaktur ke konsumen. Dan yang terakhir itu konsumen. Konsumen merupakan pihak akhir yang menerima produk dan mendapatkan manfaat dari nilai tambah yang telah diciptakan sepanjang rantai pasok. Ini merupakan gambar sistem rantai pasok yang melibatkan eh, beberapa langkah kunci dalam suksesnya proses produksi dan distribusi. Yang pertama yaitu dari produsen. Produsen sendiri merupakan pihak yang memproduksi barang dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Selanjutnya, pengolahan bahan mentah. Proses yang dilakukan oleh produsen untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi dan siap untuk didistribusikan. Barang jadi merupakan produk akhir yang siap didistribusikan dari produsen kepada konsumen. Dan yang terakhir itu konsumen merupakan pihak akhir yang menerima dan menggunakan atau eh, memanfaatkan barang yang telah diproduksi. Ini merupakan gambar tentang sistem rantai pasok, di mana dari input menuju ke proses transformasi, output, dan berakhir pada pemasok. Pemasok nanti akan ke perusahaan, distributor, dan berakhir pada konsumen yang akan menggunakan produk yang telah dibuat. Komponen sistem rantai pasok. Yang pertama itu fasilitas, tempat di mana proses produksi, penyimpanan, dan distribusi berlangsung, termasuk pabrik dan gudang. Proses produksi merupakan tahap yang dilalui untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Sediaan, manajemen persediaan barang yang diperlukan untuk memastikan ketersediaan produk. Harga, penetapan nilai produk yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Pemasok yaitu pihak yang menyediakan bahan baku dan komponen yang dibutuhkan dalam produksi. Sistem informasi merupakan teknologi dan proses yang digunakan untuk mengelola data dan informasi dalam rantai pasok. Dan yang terakhir yaitu transportasi, pengaturan dan pelaksanaan pengiriman barang dari satu lokasi ke lokasi lain. Ini merupakan bagan syarat produk atau jasa dari konsumen. Yang pertama yaitu jumlah, kuantitas produk atau jasa yang diinginkan oleh konsumen. Yang kedua yaitu inovasi, kemampuan untuk menghadirkan produk atau layanan baru yang memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Selanjutnya itu harga, biaya yang harus dibayar konsumen untuk produk atau jasa yang mereka pilih atau yang akan mereka beli. Selanjutnya itu service level. Service level merupakan tingkat layanan yang diharapkan oleh konsumen termasuk kecepatan, keandalan, dan dukungan. Berikutnya ada variasi. Variasi sendiri merupakan ragam produk atau layanan yang ditawarkan untuk memenuhi berbagai preferensi dari konsumen. Dan yang terakhir itu lead time. Merupakan waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan konsumen, mulai dari pemesanan hingga pengiriman. Berikut ada dua taktik dalam manajemen rantai pasok. Yang pertama itu managing demand, di mana yang berawal dari promosi harga, merebut konsumen, dan menjual produk pelengkap. Dan untuk taktik yang selanjutnya itu dari managing supply, dari mana diawali dengan mengatur lembur, subkontrak, dan inventory. Berikut strategi dalam manajemen rantai pasok. Yang pertama itu fleksibilitas produksi. Kemampuan untuk menyesuaikan produksi sesuai dengan perubahan permintaan pasar. Selanjutnya itu kinerja pengiriman, efisiensi dan keandalan dalam pengiriman produk kepada konsumen. Selanjutnya itu cash to cash cycle time, di mana waktu yang dibutuhkan untuk mengubah investasi dalam inventaris menjadi kas dari penjualan. Selanjutnya itu inventory turnover, frekuensi di mana persediaan dijual dan diganti dalam periode tertentu menunjukkan efisiensi pengelolaan inventaris. Selanjutnya itu kinerja total rantai pasok, menilai efektivitas keseluruhan dari semua komponen dalam rantai pasok. Selanjutnya itu disintermediation,
intermediation, di mana mengurangi atau menghilangkan perantara dalam rantai pasok untuk meningkatkan efisiensi. Dan yang terakhir itu mini bullwhip effect, yaitu mengurangi fluktuasi permintaan yang berlebihan dalam rantai pasok yang sering disebabkan oleh informasi yang tidak akurat. Nah, dalam manajemen rantai pasok itu ada yang namanya third party logistik. Third party logistik merupakan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan pihak ketiga untuk mengelola berbagai aspek logistik yang diperlakukan oleh organisasi. Nanti di mana eh, sebuah perusahaan itu dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam mendistribusikan barang yang mereka produksi. Fungsi dan tugas dari third party logistik itu meliput pengelolaan transportasi. Bagaimana nanti mereka mengatur semua aspek pengiriman barang, termasuk pemilihan moda transportasi, pengaturan rute, dan pengelolaan biaya pengiriman. Yang kedua itu manajemen gudang, menyediakan fasilitas penyimpanan, mengelola inventaris, serta menangani penerimaan dan pengeluaran barang. Manfaat dari third party logistik sendiri itu ada efisiensi biaya, yaitu mengurangi biaya operasional dengan memanfaatkan keahlian dan sumber daya dari third party logistik. Selanjutnya itu fleksibilitas dan skalabilitas. Memberikan kemampuan untuk menyesuaikan kapasitas logistik sesuai dengan permintaan pasar yang berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kesimpulannya dari third party logistik sendiri yaitu memiliki peran yang sangat penting dalam rantai pasok modern dengan menyediakan solusi logistik yang efisien dan efektif, memungkinkan suatu perusahaan untuk meningkatkan layanan pelanggan dan mengurangi biaya operasional. Dengan mengalihdayakan fungsi logistik kepada penyedia third party logistik, perusahaan dapat lebih fokus pada strategi bisnis mereka dan meningkatkan daya saing di pasar. Selanjutnya itu pengadaan barang. Pengadaan barang sendiri itu eh, memiliki langkah-langkah yang itu yaitu pertama yaitu purchasing yaitu pembelian. Merupakan proses membeli barang dan jasa yang diperlukan oleh suatu perusahaan. Dan yang selanjutnya itu pengadaan atau procurement, di mana proses yang lebih luas daripada purchasing. Mereka itu tidak hanya membeli, tetapi juga mencakup langkah-langkah lain yang terlibat dalam mendapatkan barang dan jasa. Perbedaan sendiri antara purchasing dan procurement yaitu lingkupnya. Untuk purchasing lebih terbatas pada aspek transaksi pembelian. Sementara pengadaan mencakup keseluruhan proses proses yang ada, termasuk pengelolaan dan hubungan dengan pemasok. Dan tujuannya antara kedua ini juga berbeda, di mana purchasing fokus pada mendapatkan barang dan harga terbaik, sedangkan pengadaan sendiri itu mendapatkan nilai maksimal melalui pengelolaan sumber daya dan hubungan dengan pemasok. Pertimbangan keputusan dalam eh, pengadaan atau pertimbangan keputusan dalam memilih pengadaan barang yang akan digunakan. Yang pertama itu biaya dan kualitas, dan kedua itu keunggulan produksi, ketiga utilitas sumber daya sendiri, dan yang terakhir itu keahlian khusus. Pengadaan barang sendiri itu mencakup tiga entitas utama. Yang pertama itu dari pemasok, manufaktur atau proses operasi, dan yang terakhir ke tangan para konsumen. Dan yang terakhir itu aktivitas pengadaan, di mana diawali dengan menyepakati spesifikasi, menentukan dan menjelaskan dengan jelas spesifikasi barang atau jasa yang dibutuhkan oleh organisasi. Selanjutnya yaitu memilih pasok, proses menyeleksi atau menentukan pemasok yang paling sesuai dengan menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan. Yang keempat itu melakukan negosiasi dengan pemasok. Selanjutnya mengatur dan memonitor keberlanjutan terhadap kinerja pemasok untuk memastikan bahwa mereka tetap memenuhi kebutuhan perusahaan. Dan yang terakhir itu evaluasi kinerja pemasok. Menilai kinerja pemasok setelah barang atau jasa diterima
untuk memastikan bahwa mereka memenuhi spesifikasi dan standar yang disepakati. Yang berikutnya yaitu ada perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah proses mengatur, mengendalikan semua kegiatan yang terkait dengan produksi barang atau jasa agar berjalan secara efisien, tepat waktu, dan sesuai dengan permintaan pasar. Proses transformasi input menjadi output di bidang manufaktur, yaitu ada pertimbangan. Pertimbangan ini meliputi kapasitas mesin, waktu, hambatan kerusakan mesin, ketersediaan karyawan, alternatif mencapai tingkat produksi. Yang berikutnya yaitu ada rencana produksi. Rencana produksi sendiri adalah dokumen atau strategi yang berisi perencanaan detail mengenai bagaimana suatu perusahaan akan memproduksi barang atau jasa dalam periode tertentu. Rencana ini mencakup jumlah produksi, waktu produksi, kebutuhan bahan baku, tenaga kerja, dan kapasitas mesin yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pasar. Rencana produksi sendiri meliputi yaitu rencana produksi jangka menengah, jangka pendek, dan jangka panjang. Berikutnya yaitu ada strategi. Strategi adalah rencana atau metode yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara yang paling efektif dan efisien. Rencana strategi ini meliputi level strategi, hybrid strategi, subcontracting, dan base strategi. Strategi produksi jangka pendek yaitu mempertimbangkan waktu kerja dan hasil yang dicapai, tataran operasional harian sampai dengan jam. Yang berikutnya itu ada kapasitas dan penjadwalan produksi. Kapasitas sendiri adalah jumlah maksimum barang atau jasa yang dapat diproduksi oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu dengan sumber daya yang tersedia. Sedangkan penjadwalan produksi adalah proses menentukan kapan, di mana, dan bagaimana suatu produk akan diproduksi untuk memenuhi permintaan yang efisien. Strategi persiapan kapasitas produksi agar dapat memenuhi target dengan membuat penjadwalan yang efektif menurut teori concentrate. Kemudian berikutnya yaitu ada material requirement planning atau MRPP, yaitu sistem perencanaan produksi dan manajemen skenario yang digunakan untuk memastikan bahwa bahan baku, komponen, dan suku cadang tersedia dalam jumlah yang tepat pada waktu yang tepat untuk produksi. Metode hitung kebutuhan material untuk produksi berdasarkan jenis, jumlah, dan waktu yang dibutuhkan dengan tujuan yaitu yang pertama menentukan jenis barang atau material, jumlah kapan dibutuhkan dan kapan dipesan. Yang kedua yaitu prioritas kebutuhan material terhadap perubahan demand dan kendala supply. MRP sendiri meliputi yang pertama itu bill of material, yaitu daftar lengkap semua bahan baku, komponen, dan bagian yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk. BOM sendiri juga mencantumkan jumlah dan spesifikasi setiap bahan. Yang kedua itu data perencanaan, yaitu informasi yang digunakan untuk mengatur dan mengoptimalkan proses produksi. Berikutnya ada status inventory, yaitu informasi mengenai jumlah persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan produk jadi di gudang perusahaan. Kemudian ada perencanaan produksi, yaitu proses mengatur dan mengontrol produksi darat agar sesuai dan permintaan pasar, kapasitas produksi, dan ketersediaan bahan baku. Berikutnya itu demand management, yaitu proses perencanaan, pemantauan, dan pengendalian permintaan produk atau jasa untuk memastikan keseimbangan antara pasokan dan permintaan. Jenis demand di sini yaitu ada
dependent demand, yaitu permintaan yang bergantung pada produk lain. Yang kedua ada independent demand, yaitu permintaan yang tidak bergantung pada produk lain. Kemudian ada normal driven demand, di mana permintaan yang stabil dan terjadi secara konsisten panjang tahun tanpa fluktuasi besar, misalnya kebutuhan pokok seperti beras, air minum. Berikutnya ada peak season demand, yaitu permintaan yang melonjak pada musim atau periode tertentu. Kemudian ada promotion demand, yaitu permintaan yang meningkat karena adanya promosi atau diskon dari perusahaan. Dan yang terakhir ada service versus dynamic demand. Materi lanjutan di sini ada karakter demand dan berikutnya metode peramalan. Metode peramalan di sini dibagi menjadi dua, yaitu proses peramalan dan teknik peramalan. Teknik peramalan dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kemudian ada tracking dan forecast. Kemudian ada peramalan kuantitatif ekstrinsik. Berikutnya ada inventory, yaitu kumpulan bahan baku, barang, dan dalam proses dan barang jadi yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau dijual kepada pelanggan. Inventory sendiri adalah semua barang yang dimiliki perusahaan dan digunakan untuk mendukung proses bisnisnya. Kemudian ada kontrol dan audit, yaitu manajemen persediaan, yaitu adalah proses mengawasi, memeriksa, dan memastikan bahwa stok barang sesuai dengan catatan yang ada. Berikutnya ke analisis Pareto, yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor utama yang paling berpengaruh dalam sebuah sistem. Kemudian ada safety stock, yaitu stok tambah yang disimpan untuk mengantisipasi ketidakpastian dalam permintaan, gangguan, dan pasokan. Kemudian ada jumlah pesanan, yaitu jumlah barang yang harus dipesan dalam setiap siklus pemesanan agar biaya penyimpanan dan biaya pemesanan tetap optimal. Kemudian ada biaya dan komponen, yaitu kemudian ada agregat inventory, yaitu total persediaan yang dimiliki oleh perusahaan di seluruh lokasi atau gudang dalam suatu periode tertentu. Kemu- Berikutnya yaitu ada peraturan perundangan transportasi dan logistik. Yang pertama ada distribusi dan transportasi. Distribusi adalah proses menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen melalui berbagai saluran distribusi. Yang berikutnya ada transportasi adalah proses pemindahan barang dari satu lokasi ke lokasi lain dalam rantai pasokan. Pembahasan yaitu yang pertama ada sistem transportasi, yaitu infrastruktur, metode, dan teknologi yang digunakan untuk memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain dalam rantai pasok atau distribusi. Kemudian ada model transportasi atau metode yang digunakan untuk menentukan cara terbaik mengangkut barang berdasarkan faktor biaya, kecepatan, dan jarak. Berikutnya ada sistem dan saluran distribusi, yaitu metode yang digunakan untuk mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen. Berikutnya ada sistem dan saluran distribusi. Dari di sini barang atau jasa dari pemasok menuju konsumen. Barang jasa ini memiliki nilai tambah, yaitu lokasi atau tempat, waktu, utilitas alat, dan efisiensi biaya. Kemudian ada fungsi dasar kinerja jaringan distribusi yang dievaluasi. Ini mencakup menentukan moda transportasi, menyimpan persediaan, transportasi reverse logistik, menyediakan nilai tambah, dan konsoliditas pengiriman. Berikutnya yaitu ada strategi pengiriman barang. Yang pertama adalah warehousing. Warehousing adalah
proses penyimpanan barang di gudang sebelum didistribusikan ke pelanggan atau pengecer. Gudang berfungsi sebagai pusat penyimpanan yang membantu mengatur persediaan dan menjaga kelancaran rantai pasok. Kemudian ada cross-docking atau sistem logistik di mana barang dari pemasok langsung dipindahkan ke kendaraan pengiriman tanpa perlu penyimpanan jangka panjang di gudang. Berikutnya ada direct shipping, yaitu metode pengiriman di mana barang dikirim langsung dari produsen atau pemasok ke pelanggan tanpa melalui gudang atau pengecer. Struktur distribusi channel, yaitu selective and exclusive, yaitu adalah strategi dalam mendistribusikan produk berdasarkan jumlah dan tipe pengecer yang digunakan. Kemudian ada direct channel, adalah metode distribusi di mana produsen mengontrol penuh penjualan tanpa perantara. Dan kemudian ada kompleks, yaitu strategi distribusi yang menggabungkan berbagai metode dan saluran distribusi untuk mencapai pelanggan dengan cara yang paling efektif. Berikutnya itu ada channel dependent. Channel dependent ini adalah situasi di mana suatu perusahaan atau pemasok sangat bergantung pada satu atau beberapa saluran distribusi untuk menjual produknya. Di sini ada konvensional. Konvensional adalah rantai pasokan tradisional yang terdiri dari serangkaian langkah tetap di mana setiap entitas beroperasi secara independen. Kemudian ada network supply chain atau network supply. Itu adalah model rantai pasokan yang lebih fleksibel di mana berbagai pihak dalam rantai bekerja secara terintegrasi dan berbagi informasi untuk meningkatkan efisiensi. Kemudian ada single transaction atau transaksi yang dilakukan hanya sekali tanpa adanya hubungan jangka panjang antara pembeli dan penjual. Kemudian ada sistem transportasi adalah gabungan dari berbagai elemen yang digunakan untuk memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan cara yang efisien dan terorganisir. Kemudian biaya gudang fasilitas distribusi ini yaitu biaya gudang meningkat, biaya inventory meningkat, tenaga kerja bertambah, biaya operasional meningkat, maka harus menentukan jumlah fasilitas distribusi yang dapat mengimbangi tingkat layanan pada konsumen dengan biaya gudang dan transportasi. Kemudian ada biaya transportasi. Biaya transportasi ini mencakup loading atau unloading, yaitu berikutnya ada administrasi perizinan pajak, kemudian ada penanganan produk, ada faktor eksternal, berikutnya ada line haul cost, dan yang terakhir ada jenis volume berat. Kemudian di sini ada isu biaya transportasi di Indonesia, yaitu mencakup biaya kemacetan dan kekurangan infrastruktur. Yang kedua, belum ada standar baku yang menentukan tarif. Dan yang terakhir, ada biaya investasi moda meningkat. Dalam sistem ini terdapat metode kuantitatif, yaitu model transportasi metode West Corner. Yang kedua adalah model transportasi metode cost. Yang ketiga adalah model transportasi metode Vogel approximation. Yang berikutnya ada penentuan lokasi dan yang terakhir ada model transportasi metode optimasi. Selanjutnya itu di bab 9 sendiri akan menjelaskan tentang pergudangan. Di pergudangan sendiri itu akan menjelaskan terdapat 5 poin penting. Meliputi yang pertama itu manajemen pergudangan, di mana mengacu pada pengelolaan gudang secara efisien, termasuk pengaturan stok, penyimpanan, dan distribusi barang. Selanjutnya itu ada aktivitas gudang, mencakup berbagai kegiatan dalam gudang, seperti penerimaan, penyimpanan, pemilihan, dan pengiriman barang. Ada juga itu konsep 6S. Selanjutnya itu prinsip penanganan barang, dan yang terakhir itu perencanaan gudang. Ini merupakan alur
pergudangan dari bahan mentah menjadi barang jadi. Dalam proses ini terdapat tiga gudang utama, yaitu gudang bahan mentah, gudang WIP atau work in progress, barang setengah jadi, dan gudang barang jadi sebelum barang didistribusikan ke tempat penjualan. Fungsi gudang sendiri itu ada lima. Yang pertama itu untuk menyimpan barang. Gudang berfungsi sebagai tempat penyimpanan stok barang sebelum digunakan atau dikirim ke pelanggan. Yang kedua itu memantau pergerakan. Gudang membantu dalam pemantauan keluar masuknya barang untuk menjaga keseimbangan stok. Selanjutnya itu meminimumkan biaya pergerakan. Dengan strategi penyimpanan dan pengelolaan yang baik, gudang membantu mengurangi biaya logistik dan distribusi. Fungsi yang selanjutnya itu menyediakan media komunikasi. Gudang menjadi pusat informasi mengenai status barang dalam rantai pasok. Dan yang terakhir itu penyeimbangan aliran inventory dan barang. Gudang memastikan ketersediaan barang agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan stok. Tujuan dari manajemen pergudangan sendiri itu ada empat. Yang pertama itu penggunaan ruang gudang optimal, memastikan ruang penyimpanan digunakan secara efisien untuk menghindari pemborosan. Yang kedua itu pekerjaan karyawan dan peralatan gudang efektif, meningkatkan efisiensi kerja dengan pemanfaatan tenaga kerja dan alat yang lebih optimal. Selanjutnya itu akses inventory terbaik bagi karyawan, memudahkan pekerja dalam mengakses barang untuk meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir yaitu efektivitas pergerakan barang dan inventory, memastikan arus barang berjalan dengan lancar dan efisien. Layanan manajemen pergudangan. Yang pertama itu fasilitas pergerakan inventory, memastikan barang dapat berpindah dengan efisien dalam gudang. Yang kedua yaitu eh, fasilitas proses pengiriman barang, membantu kelancaran distribusi dan pengiriman ke pelanggan dengan tepat dengan pelanggan tepat waktu dan juga tepat sasaran. Yang terakhir itu mengurangi biaya transportasi. Yang pertama itu ada brick bulk, di mana memecahkan muatan besar menjadi unit lebih kecil untuk efisiensi distribusi. Yang kedua itu konsolidasi, menggabungkan beberapa pengiriman kecil menjadi satu untuk menghemat biaya. Dan yang terakhir itu cross docking, mengurangi waktu penyimpanan dengan langsung mendistribusikan barang dari pemasok ke pelanggan tanpa penyimpanan jangka panjang. Berikut merupakan bagan atau gambar dari brick bulk. Untuk yang bagian atas itu perusahaan langsung mengirimkan produk dalam jumlah besar kepada beberapa konsumen. Mungkin metode ini meningkatkan biaya transportasi karena pengiriman dilakukan secara terpisah ke setiap konsumen. Jadinya lebih memakan banyak biaya karena konsumen kan pasti tidak hanya satu tempat dan membutuhkan transportasi yang banyak juga. Sedangkan untuk bagian yang kedua yaitu perusahaan mengirimkan produk dalam jumlah besar ke gudang terlebih dahulu. Kemudian dari gudang membagi barang menjadi unit lebih kecil dan mendistribusikan ke beberapa konsumen. Cara ini lebih efisien karena mengurangi biaya pengiriman dengan mengelompokkan distribusi di satu lokasi sebelum diteruskan ke konsumen. Untuk konsolidasi sendiri, eh, produsen mengirimkan produk mereka ke gudang. Gudang berfungsi sebagai tempat pengumpulan dan penyimpanan produk dari berbagai produsen. Setelah barang terkonsolidasi di gudang, produk dikirim secara efisien ke konsumen. Keuntungan konsolidasi eh, antara lain efisiensi transportasi, optimalisasi stok, dan pengurangan biaya logistik. Untuk yang selanjutnya itu distribution center. Dari manufaktur merupakan produsen yang menghasilkan berbagai produk. Produk dari beberapa manufaktur dikirim ke distribution center. Distribution center sendiri berfungsi sebagai titik transit dan menggabungkan seluruh barang dari manufaktur sebelum dikirim ke konsumen. Produk yang berasal dari berbagai manufaktur dapat dikombinasikan sesuai kebutuhan sebelum didistribusikan ke konsumen.
keuntungan dari sistem distribution center yaitu penyederhanaan rantai pasok, efisiensi pengiriman, dan peningkatan pelayanan pelanggan. Selanjutnya itu aktivitas gudang. Aktivitas gudang berawal dari penerimaan barang atau receiving, proses menerima barang dari pemasok atau produsen. Selanjutnya itu put away, di mana memindahkan barang yang diterima ke lokasi penyimpanan yang sesuai. Nanti di sini bakal dipilah sesuai dengan jenis-jenisnya. Selanjutnya itu storage atau penyimpanan, menyimpan barang dalam area tertentu sesuai dengan kategori dan kebutuhan rotasi stok. Selanjutnya itu picking atau pengambilan barang. Mengambil barang dari lokasi penyimpanan berdasarkan pesanan pelanggan. Jadi nanti jika ada yang memesan itu baru diambilkan dari gudang. Dan yang terakhir itu shipping atau pengiriman. Mengemas dan menyiapkan barang untuk dikirim ke produsen. Konsep 6S. Yang pertama itu adalah speed, fokus pada efisiensi dan kecepatan dalam menangani proses operasional. Yang kedua itu space atau ruang, mengelola ruang gudang secara optimal untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan dan mempermudah pergerakan barang. Selanjutnya itu specification, memastikan barang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, baik dari segi kualitas, ukuran maupun standar lainnya. Selanjutnya itu ada safety, menjamin keselamatan pekerja dan barang di gudang dengan menerapkan prosedur keamanan yang ketat. Security, menjaga keamanan gudang dari pencurian, kerusakan, atau risiko lain yang dapat menyebabkan kerugian. Dan yang terakhir yaitu situation, mengelola situasi kerja dengan baik, seperti mengantisipasi risiko operasional, menjaga keteraturan, dan meningkatkan produktivitas. Berikut merupakan strategi dan prinsip efisiensi dalam manajemen gudang. Mulai dari kurangi jarak dan frekuensi pergerakan manusia dan alat, seragamkan rute, seragamkan kemasan, manfaatkan gaya berat, pemeliharaan ekonomis, mendukung proses audit inventory dan sistem lokasi penempatan barang. Selanjutnya itu parameter dalam manajemen logistik dimulai dari lokasi. Pemilihan lokasi yang strategis sangat penting dalam manajemen logistik untuk meminimalkan biaya transportasi dan meningkatkan efisiensi distribusi. Dilanjut dengan fleksibilitas ukuran luasan, pajak atau insentif, perhitungan luas gudang, desain tata letak, keamanan, kebersihan dan lingkungan, sistem informasi, dan peralatan.